Gitu. Dikasih tahu Sirat tidak cukup. Anas bin Malik, nanti kalau nggak ada di Sirat di mana? Maka bertanya lagi, kata Rasul, di mizan. Kalau tidak ada di mizan gimana? Maka Anas bin Malik bertanya lagi, ya Rasul, kalau di mizan nggak ada di mana? Nah, bertanya lagi. Rasul berkata, fa'indal haud, berada di telaga aku. Kata Rasul, berada di telagaku. Baru Nabi beritahu, saya tidak akan terlepas dari 3 ini. Pasti ada salah satu di 3 ini. Cari dulu pertama di Sirat, jembatan. Kalau tidak ada, cari di mizan, timbangan. Kalau tidak ada, pasti ada di haud, di telaga. Cari di tempat ini. Selain dari itu, mencari di itu, nggak akan ketemu. Oh, baru setelah Rasul mengatakan seperti itu, kalau tidak dikatakan seperti itu, Anas bin Malik pasti bertanya, ya Rasul, kalau tidak ada di telaga, nah, pasti bertanya begitu. Nah, supaya kalau sudah nyari di sini nggak ada, di Sirat nggak ada, Anas bin Malik tahu akan menuju ke mizan. Kalau di mizan nggak ada, pasti akan menuju ke telaga, sudah pasti akan ketemu. Pertanyaan nih Pak Herman, buat apa Anas bin Malik bertanya seperti itu? Buat apa Anas bin Malik mau nyari-nyari Nabi nanti di hari kiamat? Bukankah golongan pertama yang masuk surga bersama Rasulullah adalah para sahabat setelah keluarganya Nabi? Lalu kenapa Anas bin Malik bertanya? Kan udah jelas Anas bin Malik bakal masuk surga. Bertanya kepada Rasul, di mana aku dapat mencari engkau ya Rasul di hari kiamat? Apakah tidak cukup dengan amal soleh Anas bin Malik? Sahabat amalnya luar biasa, cintanya luar biasa. Apakah tidak cukup kok sampai bertanya harus mencari Rasul nanti kemana? Apa sebabnya Pak Herman? Tahu Pak Herman? Itu sebenarnya mau memberitahu kepada Patri, mau memberitahu kepada Pak Herman, mau memberitahu kepada Pak Nana, mau memberitahu kepada Kang Irfan, mau memberitahu kepada semua yang di sini, yang amalnya tidak seperti para sahabat, yang amalnya narik melulu, yang amalnya nembak, yang amalnya nyari partner, sholat kadang-kadang kelewatan, jauh daripada amalnya sahabat. Ini memberitahu kepada Pak Nana yang amalnya tidak seperti para sahabat, jauh. Memberitahu apa? Fa inni la ukhti hadhihi salasa. Saya tidak akan terlepas dari tempat ini. Di Siratal Mustaqim, di mizan, atau di telaga. Itu Pak Herman mau ngasih tahu nanti kalau di akhirat nyari Rasul di situ, jangan kemana-mana. Nyari di padang mahsyar nggak akan ketemu. Nyari di alam lain nggak akan ketemu. Nyarinya di 3 tempat. Paham nggak? Itu untuk kita, untuk Kang Ipan yang hobinya ngambil grab car. Gitu. Kan kelupaan ibadah yang lain, kelupaan sholat tahajud, kelupaan sholat duha. Kalau para sahabat memang nggak begitu, ngasih tahu, cari di 3 tempat. Pertama di mana? Siratal Mustaqim. Kedua di mana? Padang mahsyar. Padang mahsyar, padang mahsyar sih. Yang kedua di mana? Di mizan. Di mana? Yang ketiga di haud, di telaga. Nah, paham ya? Ingat-ingat tuh. Biar kita nanti nyari ke Rasul, jangan gak nyari. Kalau nggak nyari nanti gimana mau dapat syafaat? Kan ketemu dulu baru dapat syafaat. Diberitahu directionnya. Untuk apa nyari-nyari Nabi? Untuk mencari syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang pastinya kita tidak boleh hanya mengandalkan syafaat tanpa beramal, bukan. Jadi meminta syafaat itu kan meminta ya.
Kita jangan hanya berharap meminta pengen syafaat tapi tidak beramal, jangan begitu. Tidak masalah kalau seseorang mengharapkan permintaan, nggak apa-apa mengharapkan permintaan. Nabi bersabda,